Dalam Kejadian 2 ayat ke-18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tuhan menciptakan penolong pasangan hidup untuk Adam dengan sebuah standar ukuran yang sepadan dengan Adam. Tuhan ingin memberikan penolong atau jodoh bagi seorang laki-laki, seorang wanita yang sepadan dengan dia. Apa arti sepadan? Sepadan artinya gini, bisa berbagi hidup, nyambung, able to share life and thought, share the same vision, bisa hidup sama-sama, berbagi hidup bersama, sepadan. Tahukah Anda bahwa di dalam pernikahan kita akan membangun rumah tangga bersama-sama, dan itu tidak sebentar, itu seumur hidup. Kita akan punya keturunan dan akan hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama bila Tuhan mengizinkan. Dan di dalam rumah tangga, kegiatan yang paling banyak kita lakukan bukanlah bercinta-cintaan seperti yang kita lihat di film-film, tapi yang paling banyak adalah berbagi hidup, di mana di situ melibatkan pemikiran, di situ melibatkan percakapan, komunikasi yang baik. Dan oleh karena itulah penting sekali memilih pasangan hidup yang sepadan, yang bisa sepemikiran, bisa nyambung dengan kita, yang kita ajak bicara dia mengerti. Bayangkan kalau di dalam keluarga kita tidak sepadan, di dalam rumah tangga suami tidak bisa nyambung sama istri, Anda akan seperti hidup serumah tapi beda dunia. Jodoh yang dari Tuhan yang ketiga saya percaya itu yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata begini, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Jodoh yang dari Tuhan, kata firman Tuhan, harusnya adalah yang seimbang, yaitu seiman, sama-sama orang percaya. Bukan masalah seagama atau tidak, tapi seiman. Ada orang yang agamanya sama, tapi belum tentu orang beriman. Pastikan Anda melihatnya dari sudut pandang, apakah dia orang percaya, apakah dia hidup dalam kebenaran, apakah dia hidup dalam terang. Bukan apa agamanya, tapi orang ini apakah dia hidup dalam kebenaran, apakah dia hidup dalam terang. Karena harusnya yang menjadi persamaan adalah sama-sama orang percaya yang menghidupi kebenaran dan di dalam terang. Yang berikutnya, jodoh dari Tuhan itu yang sevisi, senilai. Amos 3 ayat 3 berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Tidak mudah menjalani hidup dengan orang yang hidup di dunia yang berbeda, tidak sevisi dengan kita. Kata berjanji di sini artinya sepakat, mempunyai tujuan hidup dan nilai-nilai yang sama. Saya yakin bahwa kalau jodoh dari Tuhan itu, Tuhan mempertemukan kita untuk sebuah tujuan. Dan tidak mungkin tujuan Tuhan itu memisahkan apa yang Dia persatukan. Oleh karena itu, pasangan hidup kita pastilah orang yang setujuan dengan kita, sevisi dengan kita. Karena kita harus bukan lagi dua, tetapi satu. Dan kita membangun visi itu bersama-sama, membangun kehendak Tuhan dalam hidup kita bersama-sama.